Ustaz, saya pernah menengok orang solat ba'diyah berjamaah. Apa hukumnya Pak Ustaz solat ba'diyah berjamaah? Solat duha berjamaah ada. Iza fu'ila zalika ahyanan jaza. Kalau dibuat sekali-sekali boleh. Diajaknya santrinya, yuk solat duha sekali-sekali boleh. Tapi kalau dibuatnya berterus-menerus bid'ah. Ini biasanya orang jahil tapi dialimkan orang. Jahil dia, tak ada basic agamanya, tapi pandai dia bicara, lalu diajaknya orang, ayo solat ba'diyah berjamaah, qobliyah terus menerus. Ini bid'ah mungkar. Saya pernah mendengar kumandang azan jam 8 pagi, dilaksanakan solat duha berjamaah. Muazin kesiangan. Mana azan jam 8 pagi? Yusannul azan li ghairi salah. Dalam kitab mazhab Syafi'i dianjurkan azan selain solat. Fungsi azan dua, ngasih tahu masuk waktu bagi ibu-ibu, ngajak solat berjamaah bagi laki-laki. Itu fungsinya. Tapi dianjurkan azan untuk selain solat. Contohnya lil masnu', ada orang kerasukan setan. Oh, azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, untuk mengusir setan yang ada di telinganya. Untuk musafir, makanya orang mau berangkat haji itu azan. Mazhab Syafi'i. Kebakaran, orang, ya Allah, gimana ni Allah, lupa, maka satu orang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiba-tiba berkumpul awan di atas, turun hujan. Allah menurunkan rahmat. Apa hukumnya bekerja di tempat judi? Saya bekerja di situ. Saya sudah berhenti. Oh, udahlah, apa lagi? Karena dia tulang punggung, tak bisa membasuh dengan air najis. Nah, Rasulullah SAW an thamanil kalbi, Nabi melarang hasil jual beli anjing. Wa mahril baghi, duit prostitusi. Wa hulwanil kahin, duit dukun yang dapat duit dari dukun, tak boleh, haram. Pak Ustaz, saya mau bertanya, bapak saya dulu sering ke masjid dan sekarang dia jarang ke masjid karena saya dulu sering buat masalah di lingkungan itu, dan sekarang saya sudah taubat dan saya sering ke masjid mengajak bapak saya dan dia tak pula mau. Dulu bapak saya rajin ke masjid, tapi karena saya bandel dia malu ke masjid. Sekarang saya ke masjid dia pula bandel. Gimana lah tu Pak Ustaz? Mungkin dia membalas ini sekarang. Ini serangan balas, nampaknya kalian satu sama nih, antara Messi dengan Ronaldinho nampaknya. Maka jangan sampai antum kalah sama bapak antum. Antum harus ajak dia, ya, aku tahu aku salah selama ini. Ayah malu karena aku, perbuatan aku, dan sekarang aku tak pula ingin aku malu karena ayah tak ke masjid. Ayo ke masjid ya. Aku tengok malaikat maut dah ngintai-ngintai ayah dia. Gimana caranya supaya bapak saya ke masjid lagi Pak Ustaz? Dengarkan dia MP3, belikan dia baju koko, senangkan hatinya. Ya, ini bagus nih bajunya. Orang tua tu balik dia macam anak-anak. Orang tua tu balik macam anak-anak, dirayu-rayu, diajak-ajak, disenangkan hatinya. Bagaimana menyikapi mertua yang bertindak enggak adil terhadap menantu, membedakan menantu? Terus apakah sama antara mertua dan orang tua sendiri pada kedudukan baktinya? Samalah. Dia kasih anak dia ke kita itu kan karena dia anggap kita anak dia. Anak yang dikandungnya 9 bulan 10 hari, disusunya 2 tahun lamanya, dia lahir meregang nyawa, dikasihnya anaknya ke kita. Sedangkan ikan mas koki aja kita minta belum tentu dia kasih. Kenapa dikasihnya ke kita? Karena dia ikhlaskan Allah Ta'ala. Dan kita pula masih mahar, bukan mahal-mahal. Aku nikahi dia dengan sebentuk cincin emas yang beratnya 3,5 ons. Itu ialah. Ini enggak. Dengan seperangkat alat solat dan kitab suci Al-Quran. Mau dia melepas, maka kita bakti sama dia. Tapi mertua saya ini Pak Ustaz, menantu yang pertama disambutnya karena datang naik Alphard. Menantu kedua dimuliakannya karena datang naik Innova. Kami naik Kap 70, dikuncinya pintu. Sabar. Jadi ini yang bercerita ini tetangga rumah kami dulu. Adalah menantu susah. Menantu susah nikah sama anak perempuan kaya.
tiba-tiba benci betul mertuanya ni, bagaimana mau repot segala macam. Akhirnya dia pun izin sama istrinya, istriku izinkan aku pergi, aku mau bercocok tanam ke pulau sana. Dia pun pergilah ke pulau tu, ditanamnya pisang, ditanamnya ubi, ditanamnya nanas. Akhirnya dia menjadi petani sukses, dibelinya lah, saking kayanya dia punya perahu, punya bahtera, lalu dibelinya keris kepala burung bayan. Dulu orang Melayu kebanggaan kalau punya keris kepalanya burung bayan. Coba ketik keris kepala burung bayan, keluar emas, dari emas, saking kayanya. Akhirnya dia pun datanglah ke rumah mertuanya. Oh, mertuanya menyambut, menantuku yang lama ku nantikan. Akhirnya dia pun datang ke rumah, disuguhkanlah, dijamulah makanan. Ketika dijamu makanan itu, dikeluarkannya lah keris burung bayan tadi, dicucuk-cucukkannya ke pinggan mangkuk. Apa kata dia? Oh burung bayan, makanlah, kaulah yang dijamu mertuaku ni, bukan aku. Jadi kau yang susah sekarang, berusahalah. Nanti kalau sudah kaya, bawa keris burung bayan, insya Allah. Kalau tak ada berada, takkan tempua bersalang rendah. Sayang ibu sepanjang jalan, kasih ayah di simpang jalan, kasih saudara ada berada. Ada dia, ada kita, baru sedap berkawan. Ada kita, ada dia, baru sedap bersaudara. Tapi di Pekanbaru ni ada saudara-saudara pasukan inti itu ada. Saat kita susah, sadiquka man abkaka, saudaramu itu adalah yang sama-sama kawan menangis. La man adhaka, bukan yang kawan ketawa. Kawan ketawa banyak, kawan menangis berapa banyak kawan ketawa? Tuh yang di FB itu kawan ketawa semua tuh. 5.000 kawan di FB. Waktu susah minjam duit, ada mau? Kau kan kawan FB ku, minjamlah. Jangan-jangan nih akun palsu nih, kata dia. Oleh sebab itu pepatah-pepatah ini tetap eksis sampai sekarang. Apakah seorang bendahara masjid boleh menggunakan uang kas masjid untuk keperluan pribadinya? Ini nyindir saya nampaknya. Saya ini ketua masjid nih. Biarpun begini-begini, saya ketua masjid. Masjid Ibadur Rahman, Jalan Sukakarya. Mau tahu ketuanya? Ini deh. Ustaz Somad, boleh kami pakai duit masjid ini untuk keperluan ini? Tak boleh. Tak boleh pakai. Kenapa Ustaz? Emangnya punya Ustaz nih? Bukan punya aku. Ini punya umat. Tapi nanti kalau ada salah kesalahan, aku yang akan dituntut di hadapan Allah SWT. Kalau kalian masih senang aku jadi ketua, ikut aturan. Tapi kalau kalian mau ganti, buat kudeta tak berdarah, buat mubes secepat-cepatnya, ganti. Belum diganti juga sampai sekarang. Apabila masjid sangat membutuhkan karpet, padahal uang kas masjid banyak, tapi pengurus lebih mengharapkan bantuan dari jamaah untuk membeli, dan uang kas tersebut lebih banyak disimpan di bank, apa hukumnya? Wa amruhum syura bainahum, musyawarah antara pengurus, nenek mama, tokoh masyarakat, jamaah. Ini bagaimana nih karpet-karpet kita nih? Oh, karpetnya tebal, Taman Raudhah. Mungkin yang membuat maka di situ semua. Itulah untuk operasional masjid, itulah untuk imam, itulah untuk khatib, itulah untuk dakwah, itulah untuk semuanya. Dulu begitu, tak ada pengurus-pengurus karena langsung oleh negara. Mesir pun juga begitu. Mesir masjid-masjid itu imamnya PNS. Maroko diangkat imam pengurus dalam setahun 150 karena itu ditanggung oleh negara sudah. Ustaz, apa hukumnya jual beli walet? Apakah air liur walet itu najis? Ini yang jadi masalah. Datanglah kucing menjilat air minum. Ini air, datang kucing menjilat. Apakah air ini berubah menjadi najis? Tidak. Air tidak menjadi najis. Itulah dalil air liur kucing tidak najis. Tapi jangan ditampung air liur kucing diminum. Okey, dua, Nabi sedang kasih tazkirah, ceramah, tausiah. Tiba-tiba datang unta menjilat. Unta itu berbuih mulutnya, dijilat, basah,
Ketika Nabi mau sholat, dipakainya baju bekas jilat. Itu dalil air liur binatang tak najis, kecuali air liur anjing babi. Dalilnya, idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum, kalau anjing menjilat bejana, ahriquhu, tumpahkan semua, siram pakai air 7 kali, salah satunya campur dengan air tanah, sikat, karena najis. Nah, air liur walet mau dikiaskan ke kucing atau dikiaskan ke onta, maka air liur walet tidak najis. Kenapa ada ustaz yang ceramah katanya air liur walet najis? Air liur walet jadi najis karena bercampur dengan ciri walet. Karena sampai sekarang belum ada walet yang punya WC umum. Belum ada walet tulis sarang walet, WC wanita, WC pria. Ini tempat air liur, iko tampek ciri. Tak ada. Itulah yang menyebabkan dia menjadi najis. Saya kasih tahu prosesnya menjadi najis. Namanya mutanajjis. Ini suci, tahir. Ini najis, kotor. Tapi yang suci ini bisa berubah menjadi najis. Kenapa? Mutanajjis. Apakah mu'alaf yang masuk Islam itu merupakan takdir Allah atau karena usaha dia sendiri? Wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa dan penciptaannya, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah beri jalan fujur dan jalan takwa. Mu'alaf di simpang jalan. Kalau aku masuk Islam, nanti bapakku putuskan subsidi, nanti biniku minta cerai, nanti bisnis-bisnis hilang. Kalau aku tetap di sini, aku masuk neraka. Berpikir, qad aflaha man zakkaha, beruntung orang yang mensucikannya. Wa qad khaba man dassaha, merugi orang yang mengotorinya. Akhirnya dia pun azam, aku bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna rasulullah. Akhirnya mobil plat merah ditarik, akhirnya Jabarat data dektor ditarik, diusir dari rumah dinas. Tetap enjoy. Siapa dia? Ustadz Dr. Yahya Waloni. Ditiupkan rahim masuk ke dalam perut orang Batak, Tapanuli Utara. Lalu kemudian lahir dengan nama yang bisa dibaca dari kanan, bisa dibaca dari kiri, Nababan. Tapi kemudian dia berpikir, aku mau kemana? Dan dia berpikir, kalau ku pilih jalan ini, gini, pilih jalan ini, gini. Maka dia bersyahadat masuk Islam, menjadi Ustadz Nababan. Selalu saya sampaikan di ceramah begini, ditiupkan dalam perut Tapanuli Utara. Pas kemarin ke Jakarta, Bintaro, pas sarapan pagi datang dia, aku Nababan. Ini yang selama ini diceramahkan di rupanya. Nampaknya mau marah dia nih, rupanya mau selfie. Berfoto kami bersama sarapan pagi dengan Ustaz Nababan. Nanti kapan-kapan kemari jalan ke pesantren kita. Oh, lo masuk deh. Mau lihat lagi. Pak Ustaz, orang tua saya meninggal 5 bulan yang lalu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari pihak keluarga bermimpi bahwasanya dalam mimpi orang tua saya berpakaian cantik bagus, namun bedanya bau busuk. Apa maksud mimpi ini Pak Ustaz? Saya tak pandai makna mimpi. Pokoknya baca Quran, hadiahkan kepada dia. Baca Al-Quran, sampaikan pahalanya sama dia. Ya Allah, sampaikanlah pahala. Wa in khatimul Quran, seelok-eloknya sekhatam Quran. Balik dari sini, mulai langsung. Beramalnya yang tunda-tunda. Balik dari sini, matikan TV, matikan HP, ambil wudhu, baca langsung Al-Fatihah. Habis itu Alif Lam Mim. Bisa 1 juz malam ni, mantap. Khatamkan Al-Quran untuk almarhumah Ahmad. Tuh, yang kemudian doa, jangan pernah berhenti. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma fir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha. Yang keempat, bersedekah. Besok pagi langsung, yang tunda-tunda. Besok pagi pulang kerja langsung singgah ke panti Muhammadiyah, ke panti Takdir Ilahi, ke panti Husnul Khatimah. Datang, Pak Panti, berapa anak susah yatim sini? Ada 200 orang. Buat keluar. Saya mau buat nasi kotak nih. Berapa bungkus Pak? Ada agak 5 bungkus kau. Mau makan sama. Oh ya Allah, sampaikanlah hadiah pahala bacaan ini untuk pahala nasi bungkus ini untuk almarhum Ahmad.
ayu sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Saqiyul ma, memberi air minum. Makanya di Malaysia, di pintu masjid Muaz bin Jabal, di pintu masjid ada kotak macam ini besar, ada lubang-lubang botol isi, botol orang bersedekah air minum, botol terus, asal hilang satu botol datang botol lagi, asal hilang satu botol datang. Begitu di Malaysia. Tempat kita sama tempat-tempat dia hilang. Saya pergi ke Kalimantan, tausiah di Banjarmasin. Habis itu kami pun ke rumah Pak Zairullah Azhar. Di depan rumahnya itu dibuatnya freezer, air kulkas, tapi tak sampai beku, dingin saja. Dikasihnya gelas, siapa saja yang ngambil langsung. Gelasnya tak hilang karena dikasih rantai besi. Besar gembok-gemboknya situ. Jangan-jangan ada pula security khusus yang menjaga. Ini bagus kita bersedekah. Kamu dah ada sedekah air minum? Tak ada Pak Ustaz. Sedekah freezer? Tak juga ada. Apa yang kau sedekahkan? 5 sumur bor dah aku bangun. Mantap. Buatkan sumur bor. Tak berhenti. Ini almarhumah emak sampai doa yang paling penting. Doa silahul mu'min. Allahumma fir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wasi' madkhalaha. Adapun mimpi-mimpi ini ada 3 kemungkinan. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala ilham, bisa dari syaitan menakut-nakuti. Yang ketiga, proses berpikir yang tak selesai. Pikir tak selesai, terbawa di waktu malam. Adghasu ahlam. Makanya bapak jangan pikir macam-macam. Nanti takutnya terbawa waktu malam. Kata dia, apa bang, kata bini, ingin macam Ustaz Arifin Ilham. Disiramkannya kuah bakso. Saya pikirkan itu, karena dia bisa terbawa di waktu malam.